Naya duduk di ruang tamu. Matanya terfokus pada pemandangan di luar jendela. Hujan rintik menambah kesan sunyi di sore itu. Sudah 5 tahun dia menjalani kehidupan pernikahan dengan Raihan. Namun seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang mulai berubah. Dulu, Raihan selalu menjadi suami yang perhatian, selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan keluh kesahnya, memberi perhatian penuh pada setiap detil kecil dalam hidup mereka. Namun, sekarang, perhatian itu seakan-akan terkikis oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hadirnya Raya, adik perempuan Raihan, yang sering datang tanpa pemberitahuan, perlahan mulai mengubah segalanya. Setiap kali Raya datang, Naya merasa seperti dirinya bukan lagi menjadi prioritas utama dalam hidup suaminya. Setiap percakapan dengan Raihan seakan dipenuhi dengan pembelaan untuk adiknya, tanpa pernah memberi ruang bagi Naya untuk berbicara tentang perasaannya. Terkadang, Naya merasa seperti dia hanyalah pelengkap dalam hidup suaminya, sementara Raya adalah segala-galanya. Raya, dengan segala masalah pribadi yang tak ada habisnya, selalu datang untuk meminta bantuan. Naya tidak pernah keberatan untuk membantu, namun yang membuatnya semakin frustrasi adalah bagaimana Raihan selalu memilih untuk mendengarkan adiknya lebih dulu, meskipun Naya jelas-jelas membutuhkan suaminya lebih dari siapapun. "Naya, tolong bantu Raya ya. Dia baru saja putus dengan pacarnya lagi," kata Raihan suatu malam, saat Naya sedang mencoba untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Naya hanya mengangguk, meski hatinya merasa semakin kosong. Dia tahu, ini bukan hanya tentang Raya, tapi juga tentang bagaimana Raihan tidak pernah benar-benar mendengarkan hatinya. Hari demi hari, Naya berusaha untuk tetap sabar, berharap ada perubahan. Namun, harapan itu semakin sirna seiring berjalannya waktu. Dia mulai merasa terpinggirkan, merasa seperti bayang-bayang dalam hidup Raihan dan Raya. Semua pengorbanannya seakan tak pernah dihargai. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang dingin. Naya duduk di meja makan, menatap Raihan yang sedang sibuk dengan ponselnya. Raya baru saja pulang, dan seperti biasa, Raihan langsung memberi perhatian penuh pada adiknya. Naya menunduk, menahan air matanya yang hampir tumpah. Dia tahu, dia harus bicara. Kali ini, dia tak bisa menunggu lagi. "Raihan," suara Naya lirih, namun cukup untuk menarik perhatian suaminya. Raihan menoleh, sedikit terkejut melihat ekspresi serius di wajah Naya. "Ada apa, sayang?" tanya Raihan. Namun nada suaranya terdengar datar, seolah tidak ada yang lebih penting selain dirinya dan Raya. Naya menarik napas panjang, mencoba menahan emosi yang sudah begitu lama ia pendam. "Aku merasa kita sudah sangat jauh. Aku merasa tidak diperhatikan, dan perhatianmu lebih banyak tercurah pada Raya. Aku tidak tahu apa lagi yang harus aku lakukan, Raihan." Raihan terdiam sejenak, seolah kalimat itu memukulnya. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Raya yang masih berada di ruang tamu melangkah masuk, menyela pembicaraan mereka. "Raihan, aku butuh bantuan lagi," kata Raya dengan nada yang sedikit cemas. Raihan segera beralih memperhatikan adiknya, seolah Naya tidak ada di sana. Itulah titik balik bagi Naya. Dia merasa suaminya telah memilih antara dirinya dan adiknya, dan keputusan itu membuat hatinya hancur. "Naya." Raihan menoleh, melihat Naya yang berdiri dan berbalik menuju pintu kamar mereka. "Kau mau kemana?" "Raihan, aku tidak tahu lagi bagaimana caranya bertahan. Aku lelah." Naya melangkah ke dalam kamar, meninggalkan Raihan yang terdiam di ruang tamu. Dia tahu, perasaan yang selama ini ia pendam sudah tak bisa lagi dipendam. Dia merasa pernikahannya telah hancur, meski masih ada cinta di antara mereka. Namun, cinta saja tidak cukup jika perhatian dan pengertian sudah hilang. Naya berbaring di ranjang mereka, memejamkan mata. Dia berdoa dalam hati, berharap Allah memberi petunjuk untuk langkah selanjutnya. Namun, ada perasaan yang tak bisa dia hindari, perasaan bahwa mungkin sudah saatnya untuk melepaskan. Pagi itu, Naya terbangun dengan perasaan yang sama seperti hari sebelumnya. Hatinya kosong. Namun ada rasa tak menentu yang membawanya ke ruang tamu. Raihan masih tertidur di ruang keluarga. Seperti biasa,
Setelah semalaman bekerja keras, Naya menatap suaminya yang terbaring lemah, dan untuk sejenak, dia merasa sedikit tergerak. Ada bagian dari dirinya yang masih mencintai Raihan, meski perasaannya semakin kabur. Namun, perasaan itu tak bertahan lama. Pikirannya segera kembali pada percakapan mereka malam itu. Raihan tidak mendengarkan, dan yang lebih menyakitkan, dia memilih untuk mengabaikan Naya demi adiknya. Naya merasa seperti diperlakukan begitu rendah, seolah perasaannya tak layak dihargai. Naya memutuskan untuk pergi berjalan-jalan di pagi yang sepi itu. Dia butuh waktu untuk berpikir, menenangkan pikirannya. Selama berjam-jam, dia berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti langkah kaki yang membawa dirinya semakin jauh dari rumah. Tak ada orang yang dikenal, hanya wajah-wajah asing yang lewat begitu saja. Seperti dirinya, terabaikan dan tak ada yang peduli. Saat dia melintasi sebuah kafe kecil, Naya berhenti. Terlihat ada seorang lelaki di dalamnya, duduk dengan secangkir kopi dan buku yang terbuka. Tiba-tiba, pandangannya tertarik pada seorang wanita yang duduk di meja sebelahnya, menangis sambil memegang telepon genggam. Suara lembut wanita itu terdengar begitu kesakitan. Hatinya bergetar. "Apakah aku bisa membantu?" tanya Naya tanpa berpikir panjang, mendekati wanita tersebut. Wanita itu menoleh, tampak terkejut namun langsung mengangguk, menyembunyikan air mata di balik senyum tipisnya. "Aku hanya merasa sendiri. Aku merasa tak ada yang memahami." Naya duduk di sebelahnya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang perasaan terluka, tentang bagaimana hidup bisa tiba-tiba berubah, dan tentang pernikahan yang hancur karena ketidakpedulian. Ternyata, wanita ini juga sedang menghadapi masalah dengan suaminya, yang lebih banyak memberi perhatian pada pekerjaan daripada pada dirinya. Obrolan mereka semakin dalam, dan Naya merasa ada semacam kedekatan emosional yang terbentuk. Di luar sana, dunia tampak terlalu besar dan kejam, namun di kafe kecil itu, mereka berbagi rasa sakit yang serupa. Tidak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan, namun ada perasaan yang saling menguatkan. Sebelum meninggalkan kafe itu, Naya merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan dalam beberapa waktu terakhir. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti ada seseorang yang memahami, meski hanya untuk sejenak. Dia merasa sedikit lebih ringan, meski masalah di rumah masih menunggunya. Namun, saat dia kembali ke rumah, hatinya terasa kembali penuh dengan kekhawatiran. Raihan masih belum bangun, dan meskipun dia berusaha tetap tenang, Naya tahu ada sesuatu yang harus dilakukan. Perasaan tidak aman dan cemas mulai memenuhi pikirannya. Sepertinya, semakin lama dia bertahan, semakin banyak yang dipendam. Ketika Raihan akhirnya terbangun dan masuk ke dalam rumah, dia langsung duduk di meja makan, tampak lelah dan sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa sepatah kata pun, Naya memutuskan untuk berbicara. "Raihan, kita perlu bicara." Suara Naya terdengar lebih tegas daripada yang dia inginkan. Raihan mendongak, terkejut dengan nada suara Naya yang berbeda. "Ada apa, sayang? Aku merasa kamu tidak peduli lagi. Aku merasa seperti aku tidak ada di hidupmu." Naya menahan air mata, namun suaranya bergetar. Raihan terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Naya, aku tidak tahu apa yang harus kamu dengar. Aku memang sibuk, dan aku tahu aku tidak bisa selalu ada untukmu seperti dulu. Tapi ini bukan berarti aku tidak peduli." Naya merasa hatinya semakin hancur dengan penjelasan yang tak memadai itu. "Aku butuh lebih dari itu, Raihan. Aku butuh suamiku, bukan hanya pria yang ada di rumah ini, tapi pria yang aku nikahi." Raihan menunduk, terlihat bingung dan terjebak antara Naya dan adiknya, Raya, yang semakin sering membutuhkan perhatian. "Aku tak tahu harus bagaimana. Semua ini sangat rumit." Naya berdiri dan berjalan menuju pintu. "Aku tidak tahu bagaimana lagi bertahan dalam pernikahan ini jika aku terus merasa seperti ini. Aku butuh waktu untuk berpikir, Raihan." Dengan langkah yang berat, Naya meninggalkan Raihan. Kali ini bukan hanya untuk berjalan-jalan, tetapi untuk mencari jawaban dalam dirinya.
Apakah dia akan terus bertahan dalam pernikahannya yang penuh dengan luka dan ketidakpastian ini? Atau apakah sudah saatnya untuk melepaskan dan mencari jalan hidup yang baru? Hari-hari berlalu, dan Naya semakin merasa terjebak dalam kebingungannya. Semakin banyak dia merenung, semakin terasa ada jarak yang tak bisa dijembatani antara dirinya dan Raihan. Meski dia mencoba untuk berbicara dengan suaminya, setiap kali perasaan itu mulai mengemuka, Raihan selalu mengalihkan perhatian atau lebih memilih diam. Bahkan, dia lebih sering berfokus pada pekerjaan dan adiknya, Raya, yang semakin sering datang mengganggu. Namun, satu hal yang Naya tahu pasti, dia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kebisuan ini. Sesuatu harus berubah. Di suatu sore yang terik, Naya memutuskan untuk mengunjungi ibu angkatnya, Ibu Sari, yang sudah dianggapnya sebagai sosok ibu kedua. Ibu Sari adalah seorang wanita bijaksana yang selalu memiliki kata-kata yang bisa menenangkan hati. Dengan langkah ragu, Naya mengetuk pintu rumah Ibu Sari. Begitu pintu terbuka, ibu angkatnya menyambutnya dengan senyuman hangat. "Masuk, Naya. Kamu kelihatan lelah. Apa yang terjadi?" tanya Ibu Sari, mempersilakan Naya duduk di ruang tamu. Naya menghela napas dalam-dalam, lalu menceritakan segala yang dirasakannya selama ini. Tentang perasaan kesepian, kebingungan, dan luka yang semakin dalam dalam pernikahannya. Ibu Sari mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, namun tak menginterupsi. Ketika Naya selesai, suasana sejenak hening. Ibu Sari kemudian berkata dengan lembut namun tegas, "Naya, setiap hubungan pasti ada pasang surutnya. Tapi itu tidak berarti kita harus terus-menerus menderita dalam kebisuan. Kamu perlu berbicara dengan Raihan, bicara yang sebenarnya, bukan hanya untuk dia, tapi untuk dirimu sendiri." Naya terdiam. Apa yang baru saja diucapkan oleh Ibu Sari membuat hatinya bergetar. Perasaan terpendam selama ini, ketakutan untuk kehilangan Raihan, dan kecemasannya terhadap masa depan mereka berdua, semuanya kini berkumpul dalam benaknya. Akhirnya, ia tahu, ini saatnya untuk berbicara secara jujur, meskipun itu terasa menakutkan. Pulang dari rumah Ibu Sari, Naya merasa lebih tenang. Ketika tiba di rumah, Raihan sedang duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya. Naya berdiri di depan pintu, ragu-ragu sejenak. Namun, hatinya berkata untuk tidak menunda lagi. Dia harus menghadapi kenyataan. "Naya, ada apa?" tanya Raihan tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Naya berjalan mendekat dan berdiri di hadapan Raihan, menatap matanya dengan penuh tekad. "Raihan, kita harus bicara. Ini sudah cukup lama aku pendam, dan aku tak bisa terus seperti ini. Aku ingin kita jujur satu sama lain." Raihan menurunkan ponselnya dan menatap Naya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Apa maksudmu?" "Raihan, aku merasa kita sudah kehilangan apa yang kita punya. Kamu lebih memilih adikmu, pekerjaanmu, dan semuanya selain aku. Aku merasa seperti tidak ada dalam hidupmu lagi. Aku tidak ingin terus merasakan ini. Aku ingin kita kembali seperti dulu, atau kita harus memikirkan apa yang terjadi selanjutnya." Raihan terdiam, dan untuk pertama kalinya, Naya melihat wajahnya tampak bingung. "Naya, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku mencoba, aku benar-benar mencoba, tapi rasanya aku tak bisa menangani semuanya sekaligus. Aku tahu aku salah, tapi ini lebih besar dari yang aku kira." Naya merasa hatinya semakin berat. "Raihan, aku tidak bisa terus menunggu. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, dalam ketidakpastian." Raihan memejamkan mata, menarik napas panjang. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Naya. Aku juga merasa terjebak, tapi aku tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Aku benar-benar merasa seperti aku berada di persimpangan." Kedua hati itu, yang sebelumnya penuh dengan cinta, kini terasa terhimpit oleh waktu dan keadaan yang semakin rumit. Raihan mencoba meraih tangan Naya, namun Naya menariknya kembali. "Aku butuh waktu, Raihan. Aku butuh untuk memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita tidak bisa terus seperti ini, terjebak dalam kebisuan dan rasa sakit." Dengan itu,
Naya meninggalkan Raihan lagi, namun kali ini, dia tahu bahwa percakapan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Baik untuk mereka berdua, atau mungkin, untuk dirinya sendiri. Malam itu, Naya terjaga dalam hening. Suara detak jam dinding seolah mengingatkannya pada waktu yang semakin berjalan. Tidur tidak lagi datang dengan mudah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Setiap kali matanya terpejam, bayangan Raihan yang menjauh darinya kembali menghantuinya. Ada yang hilang, ada yang tidak beres, dan dia merasa semakin kesepian meski berada di rumah yang sama. Keesokan harinya, Naya memutuskan untuk melangkah lebih jauh dari sekadar berbicara dengan Raihan. Ia merasa bahwa untuk bisa melanjutkan hidupnya, dia harus memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin ada hal-hal yang selama ini disembunyikan, atau mungkin ada ketakutan yang mengakar dalam diri Raihan, sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan. Pagi itu, Naya mendatangi tempat kerja Raihan. Ia ingin berbicara dengan seseorang yang selama ini dekat dengan suaminya. Sahabat lama Raihan yang juga seorang kolega, Dimas. Dimas adalah orang yang selalu ada untuk Raihan. Dan Naya berharap Dimas bisa memberinya sedikit gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup Raihan. Setibanya di kantor Dimas, Naya disambut dengan keramahan yang hangat. Dimas, yang tampaknya tidak menyadari beban yang Naya bawa, menawarkan untuk duduk dan berbicara. Ada yang bisa saya bantu, Naya? Sepertinya kamu terlihat cemas. Naya menarik napas panjang, mencoba merangkai kata-kata. Dimas, aku butuh bantuanmu. Aku merasa Raihan semakin menjauh, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku ingin tahu jika ada sesuatu yang aku tidak tahu, sesuatu yang mungkin Raihan sembunyikan. Dimas terdiam sejenak, lalu memandang Naya dengan tatapan serius. Raihan, dia memang sedang menghadapi banyak hal akhir-akhir ini. Ada masalah di dalam dirinya yang tidak mudah untuk dibicarakan. Tapi aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Itu adalah hal pribadi yang dia harus hadapi sendiri. Naya merasa semakin terpuruk. Tapi aku istrinya. Dimas, aku harus tahu. Aku ingin membantu. Aku tidak bisa terus-menerus merasa terasingkan. Dimas menghela napas, seolah merasakan beratnya beban yang Naya pikul. Aku mengerti, Naya. Tapi kadang-kadang, orang yang kita cintai, mereka terperangkap dalam ketakutan yang begitu besar, hingga mereka memilih untuk menyendiri daripada berbagi. Raihan bukan tipe orang yang mudah terbuka, dan dia sangat terikat dengan keluarganya. Terutama dengan adiknya, Raya. Mungkin ada hal-hal yang dia tanggung sendirian selama ini, dan dia tidak tahu bagaimana cara berbagi denganmu. Kata-kata Dimas seolah menambah beban yang sudah Naya rasakan. Namun, ada sesuatu yang membuat Naya merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, dia tahu bahwa Raihan bukan menghindarinya begitu saja, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam yang menghalangi komunikasi mereka. Pulang dari kantor Dimas, Naya berusaha untuk tidak terlalu terlarut dalam kesedihannya. Di jalan pulang, ia melintasi tempat-tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Raihan. Tempat-tempat yang penuh kenangan indah, kini terasa asing. Setiap sudutnya mengingatkannya pada kebahagiaan yang dulu mereka nikmati. Namun kini seolah-olah semua itu terpendam dalam lautan waktu. Sesampainya di rumah, Naya mendapati Raihan sedang duduk di ruang tamu, masih dengan ekspresi yang penuh kebingungan. Naya mendekatinya dengan langkah tenang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang merasa ragu. Ragu apakah dia bisa bertahan lebih lama dalam kebisuan ini, atau apakah dia harus membuat keputusan yang lebih besar lagi. Raihan. Suara Naya terputus-putus, namun cukup untuk menarik perhatian suaminya. Aku berbicara dengan Dimas tadi pagi. Raihan langsung menatapnya dengan mata yang seakan kosong. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Aku ingin tahu apa yang terjadi denganmu, Raihan. Aku ingin tahu apa yang kamu sembunyikan dari aku. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan meskipun dia takut, Naya tahu dia tidak bisa lagi bertahan dalam ketidakpastian. Raihan terdiam lama, seperti berpikir keras. Lalu, dengan suara pelan, ia mengeluarkan kata-kata yang mengejutkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana.
Ada banyak hal yang sudah lama aku simpan. Aku takut jika aku menceritakannya, kamu akan meninggalkanku. Naya merasa hatinya tercekat. Apa yang kamu takutkan, Raihan? Kita sudah menikah. Kita seharusnya bisa saling mendukung. Raihan menghela napas panjang dan akhirnya berkata dengan suara yang hampir berbisik. Aku merasa tidak cukup untukmu, Naya. Aku merasa kalau aku tak mampu memberikan kebahagiaan yang kamu harapkan. Dan aku juga masih harus mengatasi masa laluku dengan Raya. Ada banyak hal yang tidak mudah aku jelaskan. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Naya mendekat. Raihan, kita bisa melalui ini bersama. Jangan terus menyembunyikan dirimu. Aku ingin kita menjadi lebih baik, tapi itu hanya bisa terjadi jika kita saling terbuka. Namun, kata-kata itu seakan tenggelam dalam keheningan yang menyesakan, meninggalkan ketidakpastian yang semakin dalam. Malam itu, udara di rumah terasa berat. Raihan duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Naya berdiri di ambang pintu, menunggu keberanian Raihan untuk membuka hati. Namun, meskipun segala sesuatunya terasa mendekati klimaks, Raihan masih diam, seolah terselimuti oleh keraguan yang tak terungkapkan. Naya tidak bisa lagi menunggu tanpa kepastian. Ia memutuskan untuk mencari jawaban, mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Raihan yang selama ini terselubung dalam kabut misteri. Seperti kata Dimas, ada sesuatu yang Raihan simpan dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan, bahkan setelah menikah. Paginya, Naya memutuskan untuk menemui Raya, adik Raihan, yang selama ini selalu menjadi sosok penting dalam hidup Raihan. Jika ada orang yang bisa membantu Naya untuk memahami lebih dalam tentang apa yang terjadi, mungkin itu adalah Raya. Dengan tekad bulat, Naya pergi ke rumah keluarga Raihan, tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama suaminya. Setibanya di sana, Raya menyambutnya dengan senyuman hangat, meskipun Naya bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ada yang bisa aku bantu, Naya? Raya bertanya, melihat ekspresi Naya yang penuh pertanyaan. Naya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Raya, aku perlu bicara tentang Raihan. Aku merasa dia semakin menjauh dari aku, dan aku tidak tahu kenapa. Apa ada sesuatu yang aku tidak tahu? Sesuatu yang terjadi di masa lalu? Raya terdiam sejenak, seolah merasakan beratnya pertanyaan itu. Lalu, dengan suara yang pelan dan hati-hati, ia mulai bercerita. Raihan selalu melindungiku. Naya, sejak kecil, aku adalah orang yang paling dia sayangi. Tapi ada satu hal yang mungkin dia tidak pernah bisa lupakan. Sesuatu yang terjadi ketika kami masih muda. Aku tidak bisa menjelaskan semua detailnya, tapi itu adalah kenangan yang menghantuinya. Naya mendekat, penuh perhatian. Apa itu, Raya? Apa yang bisa menghantui Raihan sampai saat ini? Raya menunduk. Matanya tampak berusaha menahan emosi yang meluap. Itu tentang kecelakaan yang terjadi beberapa tahun lalu, ketika kami berdua masih di bangku kuliah. Raihan merasa bersalah karena aku hampir mati dalam kecelakaan itu. Dia merasa seolah-olah dia tidak cukup cepat menyelamatkanku, dan itu menghancurkan dirinya. Sejak saat itu, dia selalu merasa tidak pernah cukup baik, bahkan untuk dirinya sendiri. Naya terkejut mendengar cerita itu. Selama ini, ia tidak pernah tahu ada luka lama yang begitu dalam di hati Raihan. Ia merasa ada perasaan bersalah yang terpendam dalam diri suaminya, yang membuatnya memilih untuk menarik diri dan menjauh. Aku tahu dia berusaha untuk baik-baik saja di hadapanmu, Naya. Tapi dia tidak pernah benar-benar sembuh dari perasaan bersalah itu. Dan aku takut, jika dia terus menahannya, dia akan semakin terpuruk. Lanjut Raya, dengan suara yang semakin terbata-bata. Kata-kata Raya seolah membuka tabir misteri yang selama ini membelenggu hubungan mereka. Naya merasa hatinya semakin berat. Ia ingin membantu Raihan, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Raihan harus menghadapi masa lalunya terlebih dahulu sebelum ia bisa melangkah maju. Setelah berbicara panjang lebar, Naya pamit untuk pulang, tetapi hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, ia harus kembali ke Raihan dan berbicara lebih terbuka lagi.
Tetapi, bagaimana caranya jika suaminya masih begitu tertutup? Sesampainya di rumah, Naya langsung mencari Raihan. Ia menemukan suaminya sedang duduk di ruang kerja, tampak lelah dan tertekan. Naya mendekat, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Raihan, aku tahu sekarang apa yang terjadi. Aku tahu kamu merasa bersalah atas kecelakaan itu. Dan aku tahu kamu merasa tidak cukup baik. Tapi kamu harus tahu, itu bukan salahmu. Kita semua punya masa lalu. Dan itu tidak menentukan siapa kita sekarang. Raihan menoleh. Matanya tampak terkejut. Kamu tahu tentang itu. Naya mengangguk. Aku baru saja bicara dengan Raya. Aku tahu kamu sudah lama menanggung beban itu sendirian. Tapi kamu tidak perlu lagi menyembunyikan perasaanmu dariku. Aku ada di sini, Raihan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, dengan segala kekurangan dan kelebihanmu. Raihan menatap Naya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada perasaan bingung, ada pula rasa syukur yang tersirat. Namun, ia tetap diam, seolah tidak tahu harus berkata apa. Naya merasa hatinya semakin berat. Raihan, aku tahu ini tidak mudah, tapi kita harus saling mendukung. Aku ingin kita bisa melewati ini bersama-sama. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan kita. Namun, meskipun Naya mengungkapkan kata-kata itu dengan penuh harapan, jawabannya tetap tidak datang. Raihan hanya terdiam, seolah merenung dalam keheningan yang kian menyesakkan. Waktu berlalu, dan meskipun Raihan belum memberikan jawaban yang jelas, Naya tidak menyerah. Ia tahu bahwa proses penyembuhan tidaklah mudah, dan terkadang, orang yang kita cintai membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka diri. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Di suatu malam yang gelap, Naya duduk di samping Raihan yang sedang terjaga, menatap layar ponselnya. Ada kekosongan di dalam diri suaminya, sesuatu yang seolah tak bisa diisi dengan kata-kata atau perhatian. Naya merasakan betapa dalamnya luka yang terkubur dalam hati Raihan, tetapi ia juga merasa semakin terasing. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Raihan, kata Naya dengan suara yang pelan namun penuh emosi. Aku sudah mencoba mendekatkan diriku, mencoba memahami, tapi kamu masih terlalu jauh. Raihan menundukkan kepala, tangannya menggenggam erat ponselnya. Aku tidak ingin membuatmu merasa terikat, Naya. Aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Jawabnya, suaranya serak, seperti ada sesuatu yang tertahan. Namun, kata-kata itu seperti pisau yang menghujam langsung ke hati Naya. Ia tidak menginginkan Raihan merasa seperti itu. Ia ingin mereka menghadapi semua bersama-sama. Tapi ternyata, ada batasan yang bahkan Naya tidak bisa jangkau. Batasan yang membuat Raihan memilih untuk menutup dirinya rapat-rapat. Aku tidak akan merasa terbebani olehmu, Raihan. Aku ingin kita saling berbagi, apapun yang kita rasakan. Jika ada yang perlu kamu lepaskan, lakukanlah. Aku ingin kamu merasa bebas, bebas dari rasa bersalah itu, kata Naya, mencoba meyakinkan suaminya meskipun hatinya sendiri terasa semakin hancur. Namun, Raihan hanya diam. Ada sesuatu dalam dirinya yang belum siap untuk menghadapinya. Dalam keheningan malam itu, Naya menyadari bahwa ia tidak bisa memaksakan. Waktu terus bergulir, dan setiap detik terasa semakin berat bagi Naya. Ia merasa dirinya terjebak dalam hubungan yang begitu dingin, meskipun secara fisik Raihan ada di sampingnya. Ada rasa asing yang tumbuh di antara mereka, seolah hubungan yang dulu penuh dengan kehangatan kini semakin rapuh. Pada suatu malam, setelah makan malam yang penuh dengan keheningan, Naya duduk di ruang tamu, menatap langit yang gelap lewat jendela besar rumah mereka. Angin malam berhembus pelan, membawa suasana yang lebih menekan dari sebelumnya. Naya merasakan ada sesuatu yang tak beres, suatu keganjilan yang memaksa dirinya untuk mencari tahu. Dengan langkah yang mantap, Naya akhirnya memutuskan untuk berbicara langsung. Ia berjalan ke kamar tidur, tempat Raihan sedang duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer dengan tatapan kosong. Raihan, suara Naya terdengar pelan, namun cukup untuk membuat suaminya menoleh. Aku merasa ada yang berubah.
Kamu tidak seperti dulu. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Raihan terdiam. Sejenak tampak bingung dan terkejut oleh pertanyaan itu. Namun, ia segera menundukkan kepalanya, seolah menghindari pandangan mata Naya. Ia tahu, tidak ada alasan lagi untuk berpura-pura, tapi ada ketakutan yang begitu mendalam di dalam dirinya. Aku merasa terjebak, Naya. Raihan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tersekat. Aku takut aku akan menyakitimu lagi. Aku merasa, semakin dekat kita, semakin aku akan melukai dirimu. Naya terkejut. Ia tidak tahu harus merespons apa, karena kata-kata itu sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Raihan, kamu tidak perlu takut untuk melukaiku. Aku ada di sini untuk kamu, tidak peduli apapun yang terjadi, kata Naya dengan suara penuh ketulusan, berharap Raihan mendengar dan mengerti. Namun, Raihan menarik napas panjang, matanya penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran. Aku tidak bisa, jawabnya. Suaranya bergetar. Aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara memperbaikinya. Kata-kata itu seperti tembok besar yang tak bisa ditembus. Naya merasa bahwa meskipun ia berada di sisi Raihan, suaminya tetap terkunci dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Ada jarak yang semakin besar antara mereka, dan meskipun ia ingin meruntuhkan tembok itu, ia tak tahu bagaimana caranya. Malam itu, Naya tidur dengan perasaan kosong. Hatinya penuh dengan kebingungan, tetapi ia tahu bahwa sesuatu harus berubah. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Ia harus mengambil langkah besar. Namun, apakah Raihan siap untuk mengikuti langkah itu? Keputusan itu, akhirnya, ada di tangan Raihan, namun waktunya mungkin sudah terlambat. Waktu terus berjalan dengan cepat, dan Naya merasakan perubahan dalam dirinya. Perasaan bingung dan ragu yang selama ini menghantui, akhirnya memudar. Meski hatinya terluka, Naya tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian dan kebimbangan. Ia merasa sudah saatnya untuk membuat keputusan, meskipun itu sulit. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Raihan tetap ada di sampingnya, keheningan di antara mereka semakin dalam. Namun, malam itu, setelah minggu-minggu penuh ketegangan, mereka duduk bersama di ruang tamu. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya suara angin malam yang menggoyangkan tirai di jendela. Naya menatap Raihan untuk terakhir kalinya, mencoba memahami apa yang terjadi dengan pria yang dulu sangat ia cintai. Raihan, suara Naya terdengar begitu tenang, meski hatinya berdebar. Aku rasa kita sudah mencoba sekuat tenaga, tapi sekarang aku tahu, kita tidak bisa terus seperti ini. Raihan menoleh, matanya terlihat begitu lelah, seolah-olah sudah lama ia menunggu kalimat itu keluar. Naya, aku sudah berusaha, jawabnya pelan. Tapi aku tahu aku tak bisa memberikan apa yang kamu butuhkan. Aku tidak bisa terus membuatmu merasa seperti ini. Naya menghela napas, perlahan. Ia tahu, meskipun mereka sudah berusaha, terkadang cinta tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang sudah terlalu dalam. Kita telah terlalu jauh terpisah. Raihan, mungkin ini adalah jalan terbaik bagi kita berdua. Dengan kata-kata itu, Naya merasa seolah beban besar yang selama ini ada di pundaknya akhirnya terlepas. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan kehilangan dan penyesalan, meskipun ia tahu keputusan ini adalah yang terbaik. Raihan mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan itu tanpa ada lagi perlawanan. Aku akan pergi, Naya. Aku tidak bisa terus membuatmu merasakan hal yang tidak seharusnya. Mereka berdua terdiam, hanya ada suara detak jam di dinding yang terdengar jelas di tengah keheningan yang menggantung. Waktu seolah terhenti. Akhirnya, Raihan berdiri dan berjalan ke arah pintu. Sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi kepada Naya. Terima kasih, Naya. Ucapnya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku akan selalu mengenangmu. Naya hanya mengangguk, matanya basah. Namun ia tahu bahwa ini adalah akhir yang tak terhindarkan. Ketika pintu tertutup, rasa hampa itu melanda. Tapi ada secercah harapan yang muncul. Terkadang,
Perpisahan adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Naya merasa seolah ia bisa bernafas lagi. Dalam kesendirian, ia menemukan kedamaian. Semua yang terjadi telah menjadi bagian dari takdir yang lebih besar. Di balik segala kesulitan dan luka, ada kebijaksanaan yang harus diterima. Dengan perasaan yang tenang, Naya menatap langit malam, berharap esok akan membawa hidup baru yang penuh dengan harapan. Akhir dari kisah mereka, ternyata adalah awal dari sebuah pembelajaran hidup yang berharga.